Kami dari BEM UNJ ingin bertemu dengan Direktur PT Paragon Teknologi terkait ingin pengajuan proposal kegiatan sponsorship yang akan kami lakukan. Dan kami tadi sudah membuat janji dengan beliau. Kalau boleh tahu dari apa ya? Dari BEM UNJ. Baik, sebentar ya, saya izin konfirmasi dulu. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, selamat siang. Di luar ada dari BMWC ingin bertemu, apakah sudah membuat janji? Jadi langsung masuk saja ya. Terima kasih. Boleh silakan langsung masuk aja. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, selamat siang Ibu. Kami dari BEM UNJ. Sebelumnya perkenalkan, saya Nawa selaku koor dari divisi sponsorship dan juga rekan Saya Ratu Raisa Azara sebagai ketua pelaksana dari acara ini. Oke, mungkin di sini tujuan kami datang yaitu ingin mengajukan sponsor kerjasama terkait kegiatan yang akan kami lakukan. Mungkin izin memberikan proposal. Sebelum kita memulai ke pembahasan yang pertama, saya ingin membagikan sedikit latar belakang ataupun cerita sedikit mengenai kegiatan dari Nusantara Beauty Competition. Jadi kecantikan ataupun bidang tata rias seperti yang kita ketahui merupakan suatu bidang yang memang telah mengalami beberapa perubahan yang memang signifikan dari beberapa tahun terakhir, baik dari segi trennya ataupun dari minat para masyarakatnya. Selain itu, kecantikan juga dapat menjadi suatu poin penting dalam kebudayaan Nusantara di Indonesia, terutama di bidang seni ataupun di bidang pernikahan seperti itu. Lalu dengan kemajuannya teknologi, sangat disayangkan apabila kita tidak memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan kebudayaan kita. Nah, dalam hal ini kami melihat adanya peluang nih untuk mempromosikan kekayaan Nusantara dengan melalui bidang tata rias. Boleh dilanjut? Baik, apa itu Nusantara Beauty Competition 2024? Acara kompetisi tata rias yang dapat menjadi wadah bagi para peserta yang berminat untuk menunjukkan keahliannya dalam bidang tata rias dengan tema Nusantara. Baik, maka dapat dikatakan juga bahwa Nusantara Beauty Competition 2024 ini merupakan suatu kegiatan yang memang dijadikan sebagai wadah ataupun platform yang digunakan untuk para peserta untuk mengasah skill ataupun kemampuan mereka dan juga pengetahuan mereka di bidang tata rias. Nah, melalui kegiatan ini mereka juga akan mendapatkan peluang untuk bertemu dengan para beauty guru yang nantinya akan membagikan pengetahuan mereka di bidang tata rias yang tentunya akan sangat berguna bagi para peserta. Nah, berikut ada tujuan. Yang pertama, seni tata rias wajah dengan tema Nusantara dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat umum. Lalu, menjadi ajang untuk memperkuat identitas nasional melalui apresiasi terhadap keindahan dan keberagaman budaya yang ada di seluruh Nusantara. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa untuk para peserta ini akan berlomba-lomba untuk menonjolkan ataupun menonjolkan keahlian mereka di bidang tata rias ini. Nah, tentunya mereka juga akan memiliki adanya identitas nasional melalui apresiasi dari karya mereka. Jadi mereka akan memiliki semangat ataupun dorongan kepada para musuhnya untuk menonjolkan apa sih kebudayaan yang mereka ingin tampilkan seperti itu. Lalu yang ketiga, sebagai platform yang memberi inspirasi kepada para seniman tata rias wajah untuk mengekspresikan karya mereka dengan menggabungkan unsur-unsur budaya dari berbagai daerah di Indonesia melalui tata rias. Lalu memberikan kesempatan bagi para MUA pemula yang ingin berkompetisi dan mengasah kemampuan dalam tata rias. Lalu memberikan pengalaman dan pengetahuan melalui bintang tamu yang turut hadir untuk menjadi juri dan membagikan pengetahuan mereka seputar tata rias yang akan membantu bagi para peserta. Nah, berikut merupakan guest star ataupun bintang tamu yang kami pilih. Yang pertama ada Tasya Farasya yang merupakan beauty influencer, dan juga ada Nanda Arshinta yang juga merupakan beauty influencer. Lalu tak lupa kami juga mengundang adanya makeup artist ternama di Indonesia, yakni Marlene Hariman. Nah, yang pertama, kenapa kami memilih Tasya Farasya dan Nanda Arshinta sebagai beauty guru ataupun pengisi acara di acara kami? Karena seperti yang diketahui ya bahwa Nanda Arshinta dan Tasya Farasya ini memiliki
pengetahuan dan kemampuan mereka di bidang makeup yang sangat dalam, karena mereka memang telah berkecimpung di dunia makeup ini begitu lama seperti itu. Maka dari itu kami melihat adanya kemampuan dari beliau untuk membagikan kepada para peserta di acara nanti. Lalu untuk Tasya Fasya sendiri sudah memiliki beberapa pengikut yang begitu banyak di Instagram, di TikTok ataupun di akun media sosial lain. Lalu Tasya Farasya juga memiliki kemampuan untuk menginfluence para pengikutnya dengan sangat baik, seperti misalnya dengan beberapa produk dari kecantikan ataupun dari perawatan diri yang terdapat logo Tasya Farasya Approve, maka akan langsung diserbu gitu, diminati oleh para pecinta dari makeup ini, walaupun mereka tidak mengetahui produk itu apakah benar bagus atau tidak. Namun jika mereka melihat adanya logo Tasya Farasya Approve, maka mereka langsung, wah Tasya Farasya udah approve nih, pasti langsung bagus ini produknya, kayak gitu. Begitupun dengan Nanda Arshinta yang memang telah memiliki video tata tutorial seperti itu ataupun tips and trick yang tentunya akan sangat membantu bagi para peserta untuk memulai bekal mereka di awal acara. Lalu ada Marlin Hariman. Marlin Hariman ini merupakan makeup artis ternama yang memang telah menjadi makeup artis di kalangan artis Nusantara seperti itu. Seperti misalnya Raisa. Raisa ketika pernikahan itu mengundang Marlin, dan ketika pernikahan itu telah menjadi suatu gebrakan yang sangat luar biasa di bidang tata rias, karena memang si Marlin ini telah menciptakan suatu makeup yang bisa dibilang no makeup look ataupun makeup natural yang sangat sulit dilakukan bagi para makeup artis lainnya seperti itu. Jadi untuk makeup tersebut tentunya kami melihat adanya kemampuan yang sangat luar biasa dari si Marlin ini. Maka dari itu kami sangat menyayangkan jika Marlin tidak diajak ataupun tidak ikut berkontribusi untuk acara kali ini seperti itu. Boleh. Nah, untuk ini adalah The Day of Nusantara Beauty Competition 2024. Kami punya slogan juga, yakni pancarkan kecantikanmu, dengan tema kegiatannya Nusantara Beauty Competition. Lalu hari dan tanggalnya Selasa 30 April 2024. Tempatnya akan dilaksanakan di Indonesia Convention Exhibition, Jalan BSD Grand Boulevard Raya, nomor 1 BSD City, Tangerang 15339. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Oke, mungkin di sini saya izin melanjutkan, yaitu ada rincian anggaran, lalu ada paket sponsorship yang akan kami kasih ke ibu sekalian, dan keuntungan yang akan diperoleh jika ibu dari PT Paragon akan bekerjasama dengan kami. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait rincian anggarannya terlebih dahulu. Di sini ada kurang lebih 6 sampai 7 pengeluaran yang sekiranya yang akan kami paparkan gitu ya, yang akan kami keluarkan. Mungkin yang pertama di sini sekretaris, yaitu ada total biaya dengan anggaran 1.680.000, dan juga divisi acara di sini 258.230 juta. Oke, mungkin di sini langsung aja saya next. Dan di sini ada paket sponsorship yang kami tawarkan ke PT Paragon sekalian. Yaitu ada 3. Yang pertama ada Platinum, di mana di sini sponsorship benar-benar pihak sponsor akan melakukan atau akan membantu kami yaitu sebesar 100% dengan total biaya yaitu 573.110. Oke, lalu selanjutnya ada paket Gold, yaitu sebesar 50%, di mana pihak sponsor akan membantu kami dengan biaya 50% dari total biaya yang kami keluarkan, yaitu di sini sekitar 286.555.000. Oke, lalu yang terakhir ada paket silver, yang terakhir yaitu sebesar 25%, yaitu di mana PT Paragon tersebut akan membantu kami sebanyak 25% dengan biaya 147.277.500. Oke. Mungkin di sini ada keuntungan dari paket-paket yang tadi sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu yang pertama di paket keuntungan Platinum, yaitu tentunya akan mencantumkan logo. Dan di sini kami akan mencantumkan logo, yaitu ada di poster, name tag, baliho, cue card MC, dan flyer banner gitu. Lalu untuk iklannya tersendiri yaitu ada di LCD. Jadi nanti ketika ada background yaitu yang akan ditampilkan akan menampilkan dan akan mencantumkan juga logo dari PT Paragon tersebut. Oke, dengan durasi 2 menit, yaitu
Lalu diiklankan juga melalui MC yang akan disebutkan 3 kali selama acara. Lalu tidak lupa kita juga memanfaatkan sosial media yang kita miliki. Lalu di sini ada peletakan properti sponsor, yaitu kita akan membuat stand sponsor. Jadi nanti dari PT pihak sponsor sendiri akan mendapatkan stand gitu. Jadi mereka masih bisa menjajakan barang-barang yang sekiranya memang masih berhubungan. Oke, lalu di sini ada keuntungan bagi Gold, yaitu untuk pencantuman logo masih sama, yaitu ada di bagian poster, name tag panitia, baliho, cue card MC, flyer, dan banner. Lalu untuk iklannya yang tadi disebutkan, jika di paket platinum akan ditayangkan melalui LCD, maka di sini tidak akan, yaitu akannya melalui MC saja gitu, hanya melalui penyebutan oleh MC sebanyak 2 kali selama acara. Dan tetapi kita juga masih bisa gitu kan mencantumkan atau mengiklankan di media sosial kita. Lalu di sini masih sama peletakan properti sponsornya, yaitu kita akan menyediakan stand sponsor. Oke, yang terakhir itu adalah keuntungannya bagi silver. Di sini ya tadi 25%. Yaitu pencantuman logonya, yaitu ada di poster, name tag panitia, baliho, cue card MC, flyer, dan banner. Dan untuk iklannya sendiri yaitu hanya melalui MC, yaitu hanya disebutkan 1 kali selama rangkaian acara, dan kami tidak menyediakan stand sponsor. Mungkin itu dia keuntungan yang akan didapat dari apabila kita saling bekerja sama untuk menyukseskan acara ini. Oke. Baik, di sini ada contact us atau kalian bisa menghubungi kami di nomor 0812 8471 805 ataupun zararatu38@gmail.com yang akan langsung kami balas. Nah, untuk pemaparan materi kami sekian dulu, dan dapat disimpulkan bahwa Nusantara Beauty Competition ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia ataupun kebudayaan Nusantara melalui bidang tata rias, yang diharapkan dengan adanya keterkaitan dari beberapa pihak yang terkait, maka acara ini akan berdampak positif dan juga akan sukses. Maka dari itu, terima kasih atas perhatian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dulu. Oke. Jadi mungkin kita udah paham lebih jauh ya, lebih jelas acara apa yang akan kalian angkat, temanya seperti apa, dan juga yang sudah kalian jelaskan. Tapi sebelum kami menerima dengan legowo dengan begitu saja, kami mau bertanya-tanya dulu terkait dengan apa yang hingga nanti sampai kesepakatan akhir. Mungkin dari Ibu aja ada pertanyaan. Oh iya, baik. Mungkin pertanyaan dari saya ya, apakah acara ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya gitu? Baik, kebetulan memang sudah pernah dilaksanakan, namun untuk acara sebelumnya itu targetnya adalah para MUA profesional. Jadi MUA pemula pada saat itu belum memiliki kesempatan untuk mengikuti acara tersebut. Maka dari itu kami melihat adanya peluang bagi mereka untuk melakukan mencoba dan memperkaya keahlian dan kemampuan mereka dalam bidang ini. Maka dari itu juga melalui antusiasme pada saat itu memang para pesertanya memang banyak sekali. Maka dari itu kami menambah yang tadinya hanya 100 peserta, kami menambah menjadi 2000 peserta yang diikuti oleh para MUA pemula. Seperti itu, Ibu. Baik, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang sekarang itu fokusnya berarti ke MUA pemula ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kenapa kalian nggak berpikir untuk merelasikan acara ini ke umum juga gitu? Jadi kan kalian mengundang MUA pemula, lalu yang di make upin itu kalian gimana? MUA pemulanya bawa masing-masing model, atau masyarakat umum diberikan kesempatan juga untuk hadir di acara kalian, tapi dalam konteks apa? Dalam konteks hanya cuma sekedar nonton, atau boleh menyumbangkan make up, atau bahkan sama MUA pemulanya itu di make upin gitu? Baik, untuk sebenarnya memang target utama kami adalah MUA pemula, namun juga dibuka untuk masyarakat umum. Namun dalam hal ini yang menjadi MUA-nya itu ya memang MUA pemulanya. Untuk yang masyarakat umum hanya menjadi musil, karena bagi kami menilai bahwa jika
masyarakat umum mengikuti acara ini akan sangat tidak adil bagi mereka yang melawan para MUA yang memang walaupun mereka pemula tapi mereka sudah memiliki sertifikat, sudah memiliki keahlian seperti itu. Jadi kami menilai bahwa akan sangat disayangkan jika mereka disatukan dengan kapasitas yang berbeda seperti itu. Di sini kan sudah tertera ya mengenai dananya, dan total keseluruhannya itu sekitar 500 juta 73.110.000 ya. Nah, ini dana anggaran yang tidak kecil gitu, 500 juta lebih itu sangat besar sekali. Nah, sekiranya kita misalkan menerima atau sponsorship setengah itu atau keseluruhan bahkan, itu apakah ada benefit yang lebih dari kita seperti yang sudah dijelaskan ketentuannya, itu apakah ada benefit yang lebih gitu? Nah, untuk benefit lebih tersendiri selain yang dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, nah untuk menyesuaikan dengan anggaran tersebut, maka kami memberikan benefit ataupun keuntungan lain bagi ibu sekalian, yakni dengan melakukan demo produk. Jadi kami ketika melaksanakan kompetisi ini dengan menggunakan produk-produk yang diberikan oleh pihak sponsor. Jadi untuk hal ini kan nanti mereka menggunakan produk-produk tersebut. Jadi secara tidak langsung mereka juga akan langsung menggunakan dan mencoba dan menilai, wah produk ini ternyata bagus gini-gini, dan bahkan yang musuhnya sekalipun akan menilai hasil makeupnya bagus dengan produk ini. Jadi secara tidak langsung pemasaran produk ini akan sangat besar dampaknya seperti itu, Ibu. Lalu selain itu juga terdapat brand awareness juga, lalu pencantuman logo-logo seperti itu. Oke, mungkin izin menambahkan ya Bu. Mungkin untuk yang tadi, jika Ibu mengambil contohnya di paket platinum sendiri, yaitu kita akan menyediakan stand sponsorship yang tersendiri gitu kan. Jadi nanti di sini Ibu bisa ikut meletakkan gitu kan, ikut nge-brand ya kan, itu barang-barang ataupun produk-produk yang memang berkaitan dengan yang ibu punya gitu. Jadi nanti di situ para peserta juga bisa mengetahui jika pihak sponsor kita tuh tergabung dari entah itu ada dari PT Paragon dan juga yang lainnya gitu. Dan bisa juga untuk mungkin kita juga tidak tahu ya kedepannya seperti apa, mungkin bisa juga dari peserta kita juga ada yang memiliki seperti brandnya tersendiri gitu kan. Jadi nanti bisa saja akan ada yang namanya mitra kerja yang akan terhubung kembali gitu Bu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang anggaran biayanya itu 500 juta ya. Betul. Bahkan untuk kegiatan pada umumnya itu memang cukup besar. Lagi-lagi perusahaan kita masih harus mempertimbangkan untuk memilih memberikan sponsor 100% atau platinum ini. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalian akan melakukan demo produk, yaitu menggunakan, dan dengan cara itu otomatis para audiens ya, para yang pendatang itu yang mulai itu menggunakan lalu mengenal. Tapi kalau dari kitanya memberikan barang dengan stok segini, terus kita targetkan dan itu memang harus habis gitu. Nah itu dari pihak kalian akan setuju dan akan yakin bahwa benefit itu akan balik ke kita atau tidak? Oke, mungkin untuk barangnya tersendiri kan tadi ada stand ya. Nah di situ kita bisa menjual produknya juga Ibu. Jadi nanti berapapun yang barang yang Ibu kasih, pasti kami akan menyediakan stand gitu. Dan otomatis walaupun stand itu tuh terdiri dari berbagai stand gitu kan, nanti di situ terdapat satu produk yang memang sekiranya itu pasti bakal mengikat gitu ya, mengikat para audiens untuk membelinya gitu. Mungkin kita bisa menyediakan dengan berbagai paket gitu. Jadi bisa mempermurah barang yang akan kami jajakan, dan juga akan ada kelebihan tersendiri gitu. Karena kita kan sudah menggunakan produk yang kami gunakan ya, yang kami jajakan juga gitu. Kalau misalkan emang kalau misalnya kita dengan mesti harus memberikan dana full gitu kan. Tadi kan dijelaskan bahwa ada stand. Apakah di stand itu ada seperti SPG gitu ya? SPG yang
lebih apa ya, ibaratnya lebih, walaupun orang hanya sekedar lewat tapi memperkenalkan produk kita itu selain dari benefit logo gitu-gitu, apakah ada gitu? Untuk SPG sendiri tentu ada ya Ibu, karena kami juga memilih orang-orang yang memang berpengalaman dan memiliki kapasitas untuk sebagai SPG seperti itu. Karena tentu yang mendatangi stand kami tidak sedikit, dan kulit Indonesia itu bukan hanya satu atau dua macam. Jadi ketika mereka mendatangi stand kami dan ingin mencoba ini, lalu mereka menanyakan ini itu, kami memiliki seorang yang memang capable gitu untuk menjawab hal tersebut. Jadi selain itu SPG tersebut juga akan melakukan soft selling, jadi tidak hanya membantu menjawab dan juga tidak hanya memberikan solusi bagi para peserta yang ingin membeli produk tersebut namun kebingungan. Namun SPG ini juga akan melakukan soft selling, seperti misalnya ketika si pembeli ini menanyakan produk A, si SPG ini akan memberikan opsi lain yang memang lebih bagus atau bahkan dengan paket yang lebih lebih worth it seperti itu. Ya mungkin saya setuju ya dengan penjelasan tadi, tetapi kalau misalkan dari cara-cara tersebut memang sudah cukup baik dan akan pasti menambah relasi untuk perusahaan kita, tetapi apabila kami memberikan dana tidak sebesar yang sudah ditentukan atau dana keseluruhan, karena kami hanya bisa memberikan 400 juta, itu kan ukurannya sangat jauh ya, 100 juta. Bagaimana pengelolaan kalian, apakah akan menjadikan kami sebagai tetap sponsor utama atau mencoba untuk mencari sponsor lain? Untuk hal tersebut kami tetap memilih pihak Ibu sebagai sponsor utama. Maaf Ibu, izin menambahkan juga mengapa kami tetap memilih Ibu sebagai sponsor utama, karena berdasarkan keuntungan yang telah kami sebutkan sebelumnya dan bahkan berdasarkan keuntungan lain juga yang telah kami sebutkan, maka menurut kami akan sangat disayangkan jika memang Ibu hanya bisa memberikan segitu, namun kami akan menyesuaikan kembali dengan modal yang Ibu berikan seperti itu. Di sini kan juga ada dana tak terduga sekitar 4 juta. Nah, kira-kira ini dana tak terduganya itu digunakan untuk apa ya? Oke, mungkin izin jawab ya Bu. Kalau misalkan dana terduga itu kan 4 juta, dan kita kan juga memiliki tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di sini ada rincian anggaran yang sekiranya per divisi akan kami keluarkan gitu. Dan dana terduga ini bisa jadi terkait dengan divisi-divisi yang memang memiliki kekurangan yang sebelumnya itu belum tercantum, tetapi sudah kami selesaikan gitu. Kalau udah kami totalin ternyata ada yang kurang gitu kan, barang ada yang belum bisa kami beli ataupun lain halnya. Jadi di sini kami meletakkan atau memakai 4 juta itu tuh untuk dana terduga. Dari saya juga cukup, karena benefitnya juga ya lumayan, dan saya harap ada benefit jangka panjang yang kalian berikan kepercayaan juga. Kita kan sama-sama hidup ya, hingga ada feedback lah 50-50 gitu. Di sini kita sudah sediakan mengeluarkan juga suatu produk gitu. Jadi itu lumayan berat juga bagi kita, dan semoga dengan acara ini kalian bisa maksimal dengan baik sekali ya untuk mencapai target produk yang kita inginkan. Baik. Oke, baik. Boleh langsung ditanggapi. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasama yang telah Ibu ingin lakukan kepada kami. Semoga kedepannya kami juga memiliki kegiatan untuk memperpanjang ataupun untuk membantu kami untuk di segala acara selanjutnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Sekalinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya. Sudah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sukses. Mungkin
Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Behind scene.